Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rimawati dari Universitas Ahmad Dahlan, semester 4, kelas A, yang telah melakukan laporan atau praktikum dengan mobil bertenaga angin menggunakan botol bekas. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juni 2021. Jam pelaksanaannya dari jam 10 hingga jam 4 sore. Hasil pengamatan kegiatan 1, yaitu yang pertama dengan prosedur menyiapkan alat dan bahan, seperti solder untuk melubangi tutup botol, dan menyiapkan tutup botol 4 biji, kemudian balon karet, botol bekas 1, sedotan dengan tusuk atau biting, kemudian gunting, dan lem tembak untuk membuat porosnya. Kemudian yang kedua, lubangi tutup botol dengan solder. Kemudian masukkan tusuk sate atau biting ke dalam sedotan dan masukkan ke lubang tutup botol sehingga menjadi poros mobil sebagai berikut. Kemudian sedotannya sudah dipotong panjang, masukkan ke dalam balon karet dan diisolasi agar merekat. Yang kelima, pasang roda sebagai poros ke dalam mobil dengan lem tembak direkatkan. Tempelkan balon pada mobil yang sudah jadi dan mobil siap dipraktikkan. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 2 yaitu melakukan mobil dengan botol bekas. Yang pertama, siapkan alat perekaman dan tempat untuk area mobil. Yang kedua, siapkan penggaris 1 meter dan diletakkan di atas meja. Yang ketiga, tiupkan balon pada mobil dan letakkan pada area, kemudian video dan mobil dibiarkan berjalan pada meja sebagai berikut. Kemudian video dimasukkan ke aplikasi tracker sehingga menghasilkan data sebagai berikut, yang terdiri dari waktu, jarak, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi kinetiknya. Berdasarkan dari data pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Prinsip mobil dengan bertenaga angin yaitu mobil dapat bergerak disebabkan oleh dorongan angin yang dikeluarkan dari balon karet yang sudah ditiupkan. Bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Hubungannya yaitu berbanding lurus. Semakin besar gaya, maka semakin besar pula kecepatannya. 3. Berdasarkan hasil pengamatan, terbentuklah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda sebagai berikut. Sehingga menyebabkan hubungan antara gaya dan kecepatan adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar kecepatan yang dihasilkan pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika gaya yang diberikan kecil, maka menyebabkan kecepatannya menjadi kecil. Kemudian, grafik hubungan antara gaya dan usaha sebagai berikut, sehingga menghasilkan apabila gaya yang diberikan besar, maka akan menghasilkan gaya yang sedikit atau kecil. Jika usaha besar, maka kemungkinan gaya yang diberikan kecil. Hasil pengamatan 3 yaitu
Hubungan antara usaha dan energi kinetik dengan grafik sebagai berikut, sehingga menghasilkan usaha berbanding lurus dengan energi kinetik. Usaha yang besar akan menghasilkan energi kinetik yang besar pula. Pada soal nomor 9, yaitu ditanyakan gaya sehingga menghasilkan rumus F sama dengan M kali A, sehingga hasilnya sebagai berikut. Untuk soal nomor 10, seperti ini. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, mobil bertenaga angin memiliki prinsip yang memanfaatkan energi berupa angin atau udara yang di dalam balon. Sehingga udara yang memenuhi balon ketika dibiarkan terbuka akan menyebabkan mobil bergerak maju dengan sendirinya, bahwa gaya berbanding lurus dengan kecepatan suatu benda. Maka semakin besar gaya yang diberikan, maka kecepatan juga akan semakin bertambah besar. Kemudian, jika gaya yang diberikan semakin besar, maka akan menyebabkan usaha yang semakin kecil. Untuk usaha dan energi kinetik berbanding lurus, karena jika usaha yang diberikan semakin besar, maka energi kinetik juga akan semakin besar. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, untuk presentasi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.